Orang yang terjun di pertanian itu adalah orang yang paling bodoh. Dan orang yang terjun di pertanian itu adalah orang yang tidak pernah sekolah. Tetapi kata-kata itu mulai menghindar dari pikiranku ketika saat saya mulai berpengalaman tentang pertanian. Ternyata pertanian itu membuat kita sehat, badan kita akan menjadi segar bugar. Zaman sekarang adalah zaman teknologi. Semua bisa digantikan dengan robot. Tetapi pertanian itu tidak bisa tergantikan dengan robot. Sekarang saya akan kasih solusi bagaimana sih cara bertanian yang baik dan benar. Sahabat, cara merawat padi dari awal sampai panen atau cara merawat tanaman padi dari awal sampai panen sehingga dari pemupukan padi yang tepat dan tahapan pemupukan padi dan tutorial pemupukan padi. Untuk perlakuan bibit, sahabat, pastikan gunakan bibit yang sesuai di tempat sahabat masing-masing yang tahan terhadap hama dan penyakit termasuk rebah, sahabat ya, ketika musim hujan saat ini. Dan ntar ketika itu perendaman dilakukan bersama antrakol. Kasih antrakol per 5 kg itu adalah 1 sendok. Berarti kalau 15 kg berarti 3 sendok, sahabat ya, antrakol agar terhindar dari penyakit pada binih. Dan yang kedua untuk mempercepat pertumbuhan kecambah dan mempercepat pertumbuhan di persemaian. Nah, ketika di persemaian, sahabat, pastikan spray memakai pestisida kontak atau insektisida kontak untuk mengatasi hama pada bibit tersebut sekali seminggu. Kalau saya menggunakan itu baygon bercampur kamper, sahabat ya, untuk mengatasi ngengat yang akan hinggap dan membasmi hama warna hijau pada bibit padi kita, sahabat. Nah, sebelum kita melakukan pempindahan tanam, kita akan lakukan pemupukan pertama. Sebelum itu harus kita lakukan pengecekan pH, yaitu pH normal untuk tanaman padi sampai berkisar 6,5 atau sampai 6,7. Itu sudah siap menerima nutrisi dari pupuk yang kita akan berikan, sahabat ya. Nah, di sini untuk tujuan dari pengecekan pH pertama sebelum pindah tanam, sahabat, itu tujuannya adalah untuk kita melakukan taburan pupuk TSP, sahabat ya, atau pupuk SP36 sebanyak kurang lebih 1 karung dulu untuk 1 hektar. Nah, sebelum itu kalau saya di sini saya memakai nitrobakter, sahabat ya. Nah, nitrobakter ini adalah dekomposer secara alami untuk mempercepat pembusukan pada jerami tersebut. Kalau sahabat mau bisa memakai IE4 ya. Kita lakukan itu penyepraian ke tanaman ke lahan pesawahan kita sebelum pindah tanam. Nah, penyepraian ini kita lakukan agar setelah pindah tanam tanaman padi kita itu langsung cepat pertumbuhannya, sahabat ya. Kalau sahabat mau bisa memakai SP36 pupuknya kurang lebih seperti ini. Ini tujuannya ntar setelah pindah tanam itu mempercepat akar tanaman dan mempercepat dari pertumbuhan tanaman padi kita. Begitu ya, sahabat. Nah, TSP sebelum kita pindah tanam. Ntar kita biarkan pupuk ini 1 minggu dulu di lahan pesawahan kita, baru kita pindah tanam. Untuk pupuk nitrobakter itu kita lakukan penyepraian, sahabat ya. Kalau sahabat nggak ada pupuk dari nitrobakter ini, sahabat memakai IE4. Ini untuk pertama, sahabat, tujuannya adalah untuk penyuburan tanah tersebut. Yang kedua untuk mempercepat dekomposer dari jerami tersebut, sahabat. Nah, setelah pindah tanam, sahabat, ntar tanaman padi kita itu mulai kelihatan hijau dan daunnya akan kelihatan mulai mengembang. Nah, kita melakukan pemupukan yang kedua lagi di sini. Sebelum melakukan pemupukan yang kedua, itu kita mengecek pH lagi, sahabat ya. Tujuannya kita mengecek pH lagi sekali lagi, sahabat, ini untuk mengetahui pH dari tanah kita. Kalau pH-nya ngedrop, itu ketika kita menaburkan pupuk urea, sahabat, itu bahaya sekali itu. Bukan tanaman subur, malah tanaman kita itu akan menjadi kemerahan, itu disebut keasem-aseman. Nah, di sini kita melakukan penaburan pupuk urea. Kalau saya memakai urea cair yang saya sudah buat sendiri, sahabat ya. Di sini saya gunakan sebanyak 1 gendongan semprotan itu sebanyak 500 ml, sahabat ya, untuk pupuk organik cair dari urea cair yang saya sudah buat. Kalau sahabat mau bisa memakai pupuk urea yang subsidi, sahabat ya, untuk mempercepat penghijauan daun dan untuk memperkuat dan memperkokoh dari batang, dan itu untuk memperbanyak anakan padi. Itu ya, sahabat, bisa menggunakan urea setelah pindah tanam, yaitu 1 minggu setelah pindah tanam. Nah, begitu ya, sahabat. Nah, setelah ini, sahabat ya, ketika perkembangan tanaman padi kita itu mulai kelihatan bagus, silahkan sahabat lihat hama, apakah ada hama cover ntar
apa itu, silahkan spray memakai pestisida kontak, jangan yang sistemik sahabat ya, pestisida kontak. Nah setelah itu ketika kurang lebih 25 hari setelah pindah tanam, entar rumputnya akan banyak. Di sini sahabat bisa memakai herbisida sahabat ya, atau penyepraian memakai herbisida untuk membasmi rumput. Tetapi saya di sini tidak memakai herbisida sama sekali ya sahabat. Saya melakukan pembersihan gulma begitu memakai tangan. Nah perlu sahabat ketahui di sini posisi waktu-waktu ini rentan terkena hama sundap sahabat. Dari itu penyepraian pestisida kita lakukan secara kontak sahabat ya, entah memakai pestisida apapun terserah sahabat masing-masing. Nah ketika kita melakukan penyangan gulma, kalau saya yang semi organik saya langsung masukkan ke dalam tanah kita. Nah begitu. Setelah pemupukan pertama sebelum pindah tanam sahabat, dan pemupukan kedua, di sini lihat situasi tanaman padi sahabat ya. Kalau tanaman padi sahabat mau lebih cepat, itu kita langsung lakukan pemupukan yang ketiga. Ini untuk fase-fase yang harus dijaga untuk pemupukannya. Dosis pemupukannya berapa? Kalau di sini saya gunakan memakai pupuk cair yang lengkap NPK-nya sahabat ya. Ntar kita lakukan, kalau saya di sini saya lakukan sistem penyepraian ya di bawah akar. Silahkan sahabat campurkan pupuk fosfat di sini ya. Waktu ini untuk pemupukan ketiga pupuk fosfat yang dicampur memakai pupuk urea yang sedikit ya, sedikit pupuk ureanya. Ntar ditambahin memakai SP36. Di sini untuk per hektar itu sahabat bisa kombinasikan pupuk fosfat 2 karung dan pupuk SP36 itu sebanyak 2 karung untuk 1 hektar itu, dan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman padi, dan ntar dicampur memakai urea. Nah setelah tanaman padi kita berumur 30 hari, di sini sahabat periksa hama dan lihat anakannya. Kalau belum maksimal silahkan memakai pemupukan yang seterusnya sahabat. Pastikan ntar tanaman padi sahabat lihat mana yang agak kuning, di situ yang ditaburkan pupuk tersebut, yaitu pupuk tadi ya, bersama pupuk fosfat atau Ponska sahabat begitu ya. Nah bisa dipahami ya sahabat. Nah begitu. Ntar setelah itu sahabat ya, ingat hama itu harus sering dikontrol sahabat ya, dan dilakukan penyepraian pestisida sekali seminggu. Ntar kalau udah mau masuk fase-fase generatif sahabat ya, atau tanaman padi itu udah mulai bagus seperti ini, hentikan pemupukan. Cuman yang di sini yang harus diperhatikan kontrol hamanya sahabat ya. Jangan sampai ada kaper. Itu di situ ada hama kaper atau ngengat begitu ya. Ngengat inilah yang membawa penggerek batang padi dan lain sebagainya. Dan rutin periksa apakah terkena penyakit disebabkan hawar bakteri begitu ya sahabat, atau disebabkan hama, dan lakukan penyepraian sekali seminggu biar tanaman padi sahabat itu terhindar dari hama dan penyakit. Nah ntar setelah itu sahabat, ketika masuk fase vegetatif, di sini kita lakukan penyepraian lagi sahabat ya. Penyepraian yang kita lakukan memakai pupuk daun, yaitu bisa memakai MKP atau Ganasil B untuk mempercepat dari pengeluaran bulir-bulir padi, dan bisa memakai zat ZPT ya, yaitu Geberilin. Geberilin ini tujuannya untuk meratakan dari buah, mengeluarkan malai buah dari tanaman padi tersebut begitu Pak sahabat ya. Dan bisa dimix dengan memakai MKP sahabat ya, biar tanaman padi kita itu berbuah sampai ujung ke pangkal begitu.